Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memperlihatkan hasil tugas besar komputer grafik saya. Eh, jadi di tugas besar komputer grafik kami harus membuat sebuah animasi wayang di Pony Pony Python. Nah, wayang yang jadi inspirasi saya itu adalah eh, superhero Indonesia, yaitu Gundala Putra Petir. Nah, jadi Gundala itu superhero mahir asli dari Indonesia. Ini udah dari tahun 1990-an, dan ini ada poster dari film Gundala yang pada tahun 2019. Ini menceritakan Sancaka yang bagaimana yang menjadi superhero-nya. Nah, ini juga sumber inspirasi yang lainnya. Ini ada yang sudah jadi wayangnya di sini. Ini ada juga gunungan dan juga background eh, kota yang malam. Nah, menurut saya ini pertama yang kota yang malam ini bakal cocok untuk disambungkan ke Gundala ini. Soalnya kan seperti menunjukkan kesedihan dan temanya juga noir. Ini hujan-hujan seperti itu. Nah, kalau yang ini saya pikir ini keren. Kalau misalnya pohon-pohon ini tuh diganti menjadi kayak seperti petir gitu, untuk biar lebih cocok ke Gundalanya gitu. Nah, nah, saya juga ini terus terus terinspirasi utamanya itu, saya pikir kalau misalnya listrik dianimasikan nanti bakal jadi keren seperti itu. Nah, saya akan lanjut menjelaskan ke kode saya. Nah, ini saya di kode ini saya ada 3 kode. Saya akan mendemokan 2 saja, yaitu yang motif animasi dan juga motif animasi dan interaksi. Eh, dan di animasi ini eh, saya ada beberapa kelas yang harus diketahui, yaitu adalah background, si Gundalanya sendiri, eh, dan juga bentuk dasarnya yang akan dipakai di sini. Ini yang kalau di animasi itu yang dimanipulasi itu adalah TX. Ini maksudnya itu transformasi X. Jadi memang hanya yang ditransformasikan saja untuk itunya, untuk bentuk-bentuknya. Nah, ini di gunungan ini saya mengaplikasikan translasi. Di translasinya ini menggunakan transformasi V2 yang di sini. Di sini itu di gunungan ini pertama dibuat dulu matriks translasinya, habis itu nanti dikalikan sama eh, tengahnya, bisa dibilang lokasi dari di gunungannya itu nanti akan diubah eh, diubah koordinatnya. Nah, itu digambar baru gunungannya. Di gunungan ini saya menggunakan P5 Bezier. Tapi kenapa ini kalau di P5 Bezier itu menggunakan novil agar tidak diwarnai dalamnya. Kenapa tidak diwarnai dalamnya? Bukannya lebih bagus kalau diwarnai untuk estetik? Kalau misal kalau misalnya yang lainnya juga diwarnakan, pasti lebih baik menurut saya. Hanya saja kalau misalnya cuma P5 Bezier-nya saja yang diwarnakan, nanti jadi canggung untuk si P5 Bezier-nya. Begitu saya memilih untuk tidak diwarnai saja untuk yang P5 Bezier-nya, hanya mewarnai sisi-sisinya saja. Ini soalnya saya bentuk-bentuknya pakai bentuk-bentuk dasar seperti ini. Ini pakai primitive line Bresenham, jadi tidak bisa diwarnai. Begitu alasan kenapa tidak tidak diwarnai, bukannya tidak mau tapi tidak bisa diwarnainya. Nah, eh, ini selain gunungan yang ditranslasikan lagi itu, ini ada di Gundalanya. Di Gundalanya terbagi
komponen ini method harrowing itu seperti seperti intinya dari si 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 Gundalanya, inti dari karakternya di sini dia gimana dia kepala sama tubuhnya baru dibuat dipanggil. Nah, ini tubuhnya dipanggil terlebih dahulu, eh, tubuhnya dipanggil, terus kepala, tangannya. Ini di tangan ini ada rotasi ini. Di rotasi ini tuh si tangannya itu dibagi menjadi lengan satu dan lengan dua. Ini tuh untuk membedakan lengan yang sampai siku dan lengan yang sampai tangan. Ini lengan satu itu sampai siku, yang lengan dua sampai tangan. Jadi di sini tuh bisa dirotasikan eh, tangannya itu. Ini misalnya tangan kiri, ini maksudnya tangan kiri itu untuk garis kirinya. Soalnya kan untuk menjadikan tangan bakal ada garis kiri sama garis kanannya untuk dirotasikan kepada suatu titik tengahnya. Titik tengahnya itu nanti akan direpresentasikan oleh lingkaran. Jadi saya akan demo saja sekarang. Ini akan ini, ini untuk listriknya bisa dinyalakan dan dimatikan juga. Nah, ini titik-titik ini agar terlihat seperti hujan. Nah, ini untuk si gunungannya itu eh, dia berjalan zigzag ke atas dan ke bawah juga. Akan itu yang motivasi animasi interaksi. Nah, perbedaan utama dari yang interaksi dan animasi saja itu, kalau yang di interaksi itu ada sistem kontrolnya. Ini ada sistem kontrolnya ini kalau untuk D itu bakal jalan ke kanan, A bakal kiri, dan S itu bakal ke bawah, W itu bakal ke atas, seperti game pada biasanya. Ini kalau menekan F, powernya akan di turn off atau di turn on. Q itu untuk Q sama E itu akan untuk merotasikan tangannya. Q itu untuk sesuai sesuai jarum jam dan E itu kebalikan jarum jam. Ini di sini untuk gunungannya tidak dikontrol oleh input, jadi itu hanya otomatis saja. Untuk dari perbedaan terbesarnya itu saja. Sisanya di sini sama saja untuk yang basic animasi dan interaksi tidak ada bedanya. Ini ada komen-komen untuk membantu saya untuk memperjelas apa yang dilakukannya. Ada juga yang untuk alternatifnya ini di masker alternatif ini menggunakan bezier yang awalnya mau diwarnakan tapi karena cembung tidak diwarnai. Saya akan demokan interaksi. Ini bisa dengan nah, ini kakinya di diperbesar kecil ini untuk membuat ilusi kalau ini kita berjalan. Nah, ini si Gundala yang berjalan kalau dari S sampai B itu bakal diam. Ini F kalau di F bakal berhenti untuk striknya. Untuk Q dan E itu jadi untuk menggerakkan si tangannya. Ini sistemnya itu hanya mempercepat dan memperlambat. Memang ini harus tidak ditekan karena sudah ada transformasinya bakal tetap jalan. Jika harus diberhentikan terlebih dahulu kalau mau dia dengan membalancekan itu. Paling segitu saja dari saya. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.